Walhasil ini cerita. Ya, kula nerangno sekarang secara kiasnya ulama. Manusia itu umurnya kan hanya 80 tahun sampai 100 tahun. Sementara akhirat itu abadi. Jadi ini rumakno. Sehingga kenapa ada niat? Innamal a'malu napa? Binniyat. Begini kata ulama-ulama. Sirinya hadis innamal a'malu binniyat. Kaitannya dengan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Orang mukmin, segento-gentonya orang mukmin, itu pasti yakin ainul yakin asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia meyakini bahwa syahadat ini menjadi hidupnya. Bahwa dia kemudian takdirnya dia 80 tahun mati. Ya, 80 tahun mati. Berarti dia hanya bersyahadat 80 tahun. Tapi dia punya kekuatan niat. Andai kan urip 100 tahun ya tetap syahadat. Andai kan 200 tahun ya tetap syahadat. Andai kan 300 tahun ya tetap. Lah niat ini yang dihormati Tuhan, sing diapresiasi Tuhan, sehingga dia di surga selawase lawat. Sama dengan dia ingin bersyahadat ya selawase selamat. Paham ya? Mulane syahadat itu jangan sampai dibatalkan oleh argumentasi yang menyesatkan. Nak sampai itu batal disebut murtad. Ya, disebut apa? Murtad. Mulane kudu ana ulama. Ulama lah yang mengawal syahadat ini. Disebut kul falillahil hujjatul baligh. Kalau tidak ada ulama, syahadat ini sering batal, sering di-cancel oleh argumentasi setan, oleh dakwah-dakwah setan. Misalnya begini yang dicontohkan Rasulullah. Saya bersyahadat. Itu setan ini orisinal dari hadis sahih di Bukhari di Muslim. Setan selalu datang ke manusia. Kemudian setan itu tanya sama manusia, "Man khalaqas sama?" Tentu seorang mukmin ditanya, siapa yang menciptakan langit? Dia biasanya jawab Allah. Faman khalaqal ardo? Allah. Setan itu pinter. Faman khalaqal bihar? Sehingga segoro sapa ya Allah. Faman khalaqal jibal kenapa? Allah. Setelah sekian pertanyaan setan nisep. Faman khalaqal Allah? Allah dhewe asal usule piye? Lah wong kan mulai janggal. Wah asal usule. Mana ada wong filsafat terus budak nyekel bathuk perkara Allah asal usule piye? Ngendikane Nabi, kalau sudah demikian falyantahi, dia harus menghentikan itu. Kalau tidak, dia akan menjadi pengcancelan, pembatalan terhadap semua komitmen apa? Tauhid. Karena dia tidak jadi la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha sopo ya. Kan enggak jadi ilawah mantap tapi sopo ya Allah. Dan itu harus kalian tahu. Sehingga ulama-ulama itu banyak beberapa toriko. Ada yang menjelaskan secara logika. Gini ku istilah halatud dauri wa tasalsul. Bahwa sesuatu tanpa akhir itu mukhal. Jika sesuatu harus berakhir dan berakhir segalanya itu disebut Allah. Misalnya ini sebab ini sebab ini harus sebab yang paling final. Dia yang disebut kausa prima utai musabbibil asbab. Dan itu kita katakan Allah. Musabbibil asbab dalam Islam disebut apa? Allah. Tapi manusia ketika berpikir gitu tetap ragu. Karena dia tetap tanya, otaknya tetap tanya. Lalu gimana ya asal-usulnya? Terus gimana ya? Nah, padahal gimana itu syak namanya. Syak itu sama dengan riddah, murtad. Di sini ini pentingnya syariat. Terus kemudian ada ulama yang menjaga pakai teori-teori rada arogan. Lalu wong khusyuk itu termasuk dosa. Wong bolak-balik ngomong khusyuk nama-nama itu dosa. Wong kok arek. Kok wong apa? Wah. Termasuk ini arogansinya ulama dan itu niru Kanjeng Nabi. Memang kadang orang itu harus arogan. Nabi itu nanti jauh begini. Wa khufiba ilayya min dunyakum atibuan nisa. Aku iku nabi, tapi seneng wong wedok. Ya bedane Nabi dikawin ngono to. Karena begini, ketika manusia pada tingkat akidah yang genting, dia itu tetap punya nafsu. Nah nafsu ini yang menjaga supaya akidah itu final, kemudian basariahnya kesampaian. Jadi gampangane ruhin masuk khusyuk tahajud wedi neraka. Sono rondo liwat wahyu, tetap hilang. Hilang terus ngene, cuma hilangnya ngene. Gusti nak teng donya haram tak keloni teng swarga nggih Gusti kula sukani. Tapi kan lumayan ngilangi pertanyaan paman khalaqallah sing gawe Allah to. Sopo? Mergo saiki bakasane wis napa ron? Itu lumayan, paham itu cara. Dan itu syariat, itu bagian dari napa? Lu sampean tak ceritani. Di Asia itu ada penjelasan begini dan ini riwayat Mu'tazilah. Rasulullah itu kalau ingat Allah, itu punya guncangan jiwa hatta kada yaqtuluhu, sehingga guncangan itu hampir membunuh dia. Sampai Nabi itu ingin mati. Jadi Nabi itu di dadanya kalau ingat Allah, niku seakan terhentak dan sampai gejolak jiwanya itu dadane beliau sampai mau mati, tertekan. Dan itu ketika begitu, karena beliau punya istri paling cantik, paling dicintai, itu dawuh ning Aisyah, Arisni ya Aisyah, Arisi ya Aisyah.
Dengan riwayat Arisni ya Aisyah. Hei Aisyah, aku kasih istirahat. Mulane kata riwayat Nabi ku nak tahajud. Ini tenan mboten guyon. Mulane sing khusuk kudu wani ngrungokno niki. Cocok ra cocok kudu mbok rungokno ngi riwayat hadis sahih. Di riwayat hadis sahih Nabi nak tahajud itu Aisyah turun ning ngarepe. Malang pisan. Lha itu kok ora kok sujud sing iki kan. Lho nek hadis sahih takon sing nate-nate ngaji. Nggih to, nggih. Sinati-nati nggih to, nggih. Lha iku jare Aisyah, Nabi nak sujud sikilku tak plungkerno. Lah kok napas ngadeg yo tak napa lurusno meneh. Wah, itu aku kan gak kepikiran. Kok tak sujud tahajud. Opo to elek ra sujud tahajud mlayu. Mulane kalau de kanca lucu. Gus gerak babe bojo elek, ya ras babe gue elek, mulane bojo elek aku niku. Ora ngono, Gus. Ngene lho, Gus. Aku wis wong elek ning donya. Dadi kepengin ganteng ning akhirat. Mulane gue bojo elek. Lah maksudnya piye? Bojo elek tinggal tahajud gak masak. Mergo nak biar dikejiatan. Cangkep. Ya kok ono elek terus kok kowe ayo. Ya elek ngene iku disenengi pangeran ngono. Jadi bojo elek ya ono nikmate, paham ya? Aja kok wis elek tetep mbok awori terus wis entuk donyane elek, akhirate elek. Jadi nek elek kudu mbok tinggal tahap. Bener antuk donya entuk napa? Jadi Tuhan membuat wong seneng duit, seneng wong wedok. Dia seneng pangkat. Itu sebetulnya untuk instrumen supaya cara mobil lu auli, supaya tidak orang itu tidak terbakar oleh tauhid. Karena orang itu kalau tauhid terus, rata-rata itu mesti sesat. Kita punya tragedi Husain Al-Khallat, punya tragedi Siti Jenar dan beberapa tragedi. Lah coba misalnya Siti Jenar enggak sesat gimana? Cara berpikir dia itu murni tauhid. Misalnya begini, alam di luar Allah itu tidak ada gunanya. Wali Songo itu goblok kabeh dari Siti Jenar. Ketika itu debat sampai Sunan Bonang. Hei Wali Songo, kamu itu penipu. Ngapain orang disuruh sujud pakai kepala? Semua jasad manusia itu pasti hancur nanti. Lalu saksinya kalau dia sujud apa yang dipakai sujud nanti nopo? Hancur kan rugi jare nek kiamat kabeh hancur. Wali Songo yo bingung ngomong edan pinter. Lah ya dadi Mustofa sampeyan ada bathuk sing ngecam yo ilang to sampeyan. Lan dadi ini seksi piye wong wis nopo? Ilang. Dari Wali Songo jape karo syariat. Ya sampeyan dibalekno meneh terus dadi seksi. Lah lha apa pengiran kok butuh balekno meneh barang. Nek niat dadi seksi langsung sene kena. Lha apa balekno jasad barang kok repot. Ya pengiran langsung iso ora usah sujud-sujudan mulai saiki dilatih langsungan wae. Langsungan wae panane ra salat. Mulane pengaruhe gede den. Ajaran tinggal salat oke lah. Tapi lucune dalil tau gitu mari perkara ra. Sing perkara mari gawa-gawa wahdatil wujud manunggaling kawula ing Gusti. Lalu kan ora ketemu aku mlebu ngono. Mergo wong bingung nanti modifikasine gak karu-karuan. Wong bingung kena ajaran ngono cocok, Pak. Wali Songo itu dulu itu kelemahannya Siti Jenar itu dibantah terus. Akhirnya Wali Songo ya tidak kuat. Ya terpaksa pakai hukum itu seperti yang ditarik-tarik dihukum mati sama seperti kasusnya Husain sinten Al-Hal. Husain Al-Hal nak wiridan ora kok muni bahwa subhanahu wa ta'ala anal haq. Saya adalah Tuhan, saya ini hak. Ya begitu. Karena dia alasannya dia kan saya ini tidak melihat diri saya, semua yang ada di dunia itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya kalau yang ada Allah ya Allah. Mulai kayak kasus Siti Jenar. Bareng dekne ngaku dadi Allah, Wali Songo tersinggung. Panggil Siti Jenar, masa manusia ngaku Allah? Bareng utusane Wali Songo teko. Siti Jenar, Anda dipanggil Wali Songo. Orang ono Siti Jenar, sing ono Allah. Malah ya Wali Songo yakin to nek Siti Jenar ngaku dadi Allah. Lah Wali Songo ne rodok miru anget. Ya Allah lah selo repot. Lha iki sejarah nyata. Wah, akhirnya Siti Jenar celok. Nak boten ono Siti Jenar ya Allah lah. Oh, Wali Songo goblok. Allah Siti celok. Repot. Loh, tenan artinya betapa bahayanya ajaran wahdatil wujud. Artinya tauhid terus. Lah iku iso mari napa tinggal seneng rondo, paham lah. Asal ora rapi lho kan. Iku gampang. Marine napa? Nah, bojone wong ora oleh. Ora ono dalile.
Nah, artinya kadang masalah-masalah begitu bisa hilang. Mergo kowe ketemu bojo njaluk mall, njaluk bakso, njaluk. Itu memang instrumen. Instrumen supaya orang-orang soleh tetap dalam koridor syariat. Gak ngono pancen bahaya tenan. Kula mau ngrasakno tenan. Wong soleh kok gak di mainan ning donya bahaya sekali. Bahaya sekali. Nek ora mati soleh ora ngamati lho pangeran paham. Ora tak jamin. Wong ilmu pangeran pas-pasan. Itu sampai tak cerita, ini kisah nyata, cerita-cerita orang soleh. Betapa bahayanya orang soleh, andai kan tidak ada instrumen dunia ini. Nabi Adam, ini rakyat Nabi, ini rak bangga. Senang syukur, jadi Nabi. Ini kanjeng Nabi ketika Mi'raj, ketemu Nabi Adam ya. Angger ngeten guyu senyum, angger ngeten nangis. Ini ngoten terus. Sampai Nabi Muhammad tangkap. Ya Jibril itu siapa? Itu abukum Adam, itu bapakmu Adam. Kenapa dia kalau iltafataan yamini senyum, kalau iltafataan yasari dia nangis? Oh, itu ngene nak ndelok kanan dene eling anak putune sing swarga, dene senyum. Tapi nak ndelok kiri ne eling anak putune sing neraka dene nangis. Coba. Artinya Nabi Adam ora tau bahagia. Ambek umpama dekne ra di hiburan nafsu, gak di hiburan dunia gak tau bahagia. Jenenge seorang mbah, seorang bapak, orang arah bahagia ndelok anak putune mlebu neraka. Nabi Muhammad sing ngoten. Tadi Nabi dikali pangeran, wala sofa yu'ti karab buka fatardo. Tuhan pasti mengkasih kamu Muhammad hadiah. Dan kamu pasti puas. Tadi Nabi diangkat jadi Sayyidul Awalin al-Akhirin. Nabi terbaik, orang paling abdul. Wah, gelarin tak ngamen. Tetap ngenek. Gelan tak ngamen, Nabi tetap eling. Ya Rabbi la urdi wa wahidun min umati finnar. Kula saged rido, saged puas sepundi. Wong tetep mawon umatku sampeyan mlebu ana sing mlebu napa? Coba saya saja yang tidak sehebat Nabi sing ngawur, kula wis ngawur. Misale kula iso mangan waran, iso nyate. Eling rugen ngenes yo paham. Padahal ati kula wis atos kok paham. Lho bayangno Nabi Muhammad misale ning swarga, ala iliin. Ngerti umate do duwingklok ning neraka guwosong. Wis ngono ngakoni nek dekne nabine karuan wong liya gak panik iki panik, paham ya. Samane perkara kan sing mlebu neraka penggemar, mari Nabi tersiksa kan. Akhirnya Nabi ra didong di swarga, mumpun Gusti ra didong swarga riyen, men sujud e. Kepen nyapati panen niku wau. Golekane wangel, mergo mlebu neraka blek. Mergo Kanjeng Nabi ketika dengan segala gelarnya, dengan segala keistimewaannya nyatane itu ya Rabbi la urdi wa wasidun ummati finnar. Kulo tetep boten riyo. Asal wawahidun ummati finnar, asal satu dari umatku. Jadi umatul ijabah sing berjahat masuk. Nah, terus wonten cerita niki. Sehingga siapapun yang pernah bersahadat, apapun kelakuannya tetap sok ben akhirnya mlebu swarga. Nah, itu cara kiate ngeten nggih. Misale wong nakal terus tapi mau jahat tetep nakale 80 tahun. Artinya pangeran misalnya nyiksa ning neraka 80 tahun wis impas. Sementara akhirat abadal ada. Begitu juga misalnya ke soleh maksimal kan 80 tahun. Kenapa surga abadal abad? Karena ketika kita soleh sekarang tetap berkomitmen selagi saya masih hidup tetap berjaga. Dan niat ini yang abad. Paham ya? Paham ini makanya dibutuhkan kias untuk memahami hadis dibutuhkan apa? Kias. Kias itu logika ulama, orang logika. Nah, logika ya repot. Awur-awuran kayak logikanya Nabi Musa ya awur-awuran. Tapi yang penting orang ngawurin Nabi Musa menjadi ilmiah. Jadi apa? Nabi Musa pertama yang alam roh. Ini gue tentang cerita Mi'raj. Jadi Nabi Musa sendiri pernah ngalam Mi'raj kayak Rasulullah Muhammad SAW. Dia dengan Nabi Adam kan sekian ribu generasi, sekian ribu tahun. Walhasil dia yang alam roh pertama ketemu Nabi Adam. Pertama mensomasi. Ya Adam, anta abul basar. Dia jenengan pancen bapak manusia. Tapi gara-gara jenengan uang ngasih ning donya ana sing neraka barang. Wong jenengan ra salah ning swarga ora turun ning swarga santai-santai. Ora perlu ana neraka, ora perlu ana maksiat, ora perlu ana taat wong lahir wis ning apa? Jadi untuk mlebu swarga gak usah repot-repot ana kaji, ana zakat, ana sedekah repot ngono. Nanti rugi dan sabar terus repot. Memang lari apa? Ya masuk akal, Bu. Nabi Musa gak wong sekuler saiki, masuk akal oleh gugat. Piye wae ana wong buta taat, buta maksiat mergo ning do. Lah gara-gara ning donya salah itu apa? Nabi Adam. Gugat pertama ning alam roh gugat bapak ya. Mulane wong Israel kok dlotek kok wong nabi ne dlotek. Mau ketemu bapak orang-orang ta apa ora. Ning riwayat langsung gugat. Lagi napa? Langsung gugat.